Pat Ahmed Solrish Permvog. Anya dan Bima, Detapijati. Mereka tinggal di sebuah desa kecil dan tenang. Rumah mereka sederhana, tapi tawa mereka besar. Mereka berbagi segalanya. Mereka berbagi cerita dan buah mangga dari pohon besar. Yang paling penting, mereka berbagi mimpi istimewa. Mimpi tentang sebuah tempat bernama surga. Surga mereka bukan di langit. Itu adalah taman yang indah, penuh bunga berwarna-warni dan pepohonan tinggi yang rindang. Sungai jernih mengalir lembut di sana, dan burung-burung bernyanyi dengan merdu sepanjang hari. Mimpi tentang surga ini adalah rahasia mereka. Mereka sering membicarakannya, di bawah pohon beringin besar atau di dekat sawah yang sunyi. Anya membayangkan membaca banyak buku di sana, dan Bima membayangkan menggambar semua hewan yang ia lihat. Di surga mereka, tidak ada kesedihan, hanya ada kebahagiaan dan kedamaian. Mereka akan membangun sebuah pondok kecil di sana, terbuat dari bambu dan daun-daunan, dan mereka akan membantu siapapun yang datang. Hati mereka terasa hangat saat memikirkannya. Mimpi itu adalah harta mereka. Itu adalah benih kecil dari harapan. Hari-hari di desa kadang terasa berat, tetapi mimpi itu membuat mereka kuat. Saat pekerjaan terasa terlalu berat atau matahari terlalu terik, mereka akan berbisik, surga menanti. Bisikan itu seperti air sejuk, menyegarkan semangat mereka yang lelah. Mata mereka akan berbinar, membayangkan sungai jernih di dalam mimpi mereka, buku-buku tanpa akhir dan kertas gambar yang tak habis-habis. Mimpi itu adalah perisai, melindungi mereka dari keputusasaan. Mimpi itu mewarnai dunia mereka dengan warna-warna cerah. Persahabatan mereka tumbuh semakin kuat karena mimpi itu. Mereka adalah rekan dalam visi yang indah ini. Anya akan menggambarkan bunga-bunga, dan Bima akan menggambarkan hewan-hewan. Mereka saling berjanji akan menemukan surga itu bersama, atau akan membangunnya sendiri, tangan demi tangan, langkah demi langkah. Janji itu adalah tali yang kuat, mengikat hati mereka bersama. Mimpi surga dan surga bukan fantasi. Itu adalah janji akan esok yang lebih baik, dan yang terus kembali. Hidup sering menguji Anya dan Bima. Kadang, hujan tak datang dan ladang menjadi kering. Makanan pun menjadi langka. Di waktu lain, penyakit datang ke desa, dan rasa takut mulai merayap ke hati banyak orang. Sekolah letaknya jauh, dan buku-buku sangat sedikit dan sudah tua. Belajar adalah hal yang sangat berharga, tidak selalu mudah untuk didapat. Banyak anak harus membantu keluarganya, menyisakan sedikit waktu untuk bermain atau bermimpi besar. Tapi Anya dan Bima tetap memegang erat mimpi mereka. Mimpi tentang surga adalah bintang penuntun, bersinar terang di malam-malam tergelap mereka. Ketika Bima sedih karena tidak punya kertas, Anya akan berkata, di surga kertas seperti daun-daun di pohon. Ketika Anya khawatir tentang pelajarannya, Bima akan berkata, di surga kebijaksanaan mengalir seperti sungai. Kata-kata ini seperti sihir, mengusir bayangan kelam. Mereka saling mengingatkan bahwa kesulitan saat ini hanya sementara. Harapan mereka yang sama adalah kekuatan besar, menjaga semangat mereka agar tidak patah. Mereka belajar menemukan kebahagiaan kecil. Kebahagiaan itu seperti potongan-potongan kecil dari surga, ucapan ramah dari tetangga, cerita baru dari tetua desa, atau buah matang yang mereka bagi berdua. Momen-momen ini sangat berharga. Mereka mengumpulkannya seperti kerang laut, masing-masing menjadi pengingat bahwa keindahan masih ada, bahkan di tengah kesulitan. Mimpi mereka mengajarkan cara melihat keindahan itu, menghargai hal-hal kecil. Hati mereka menjadi lebih bersyukur, lebih terbuka terhadap kebaikan di sekitar mereka. Inilah kekuatan rahasia mereka. Kepercayaan mereka pada surga menyalakan tekad. Anya belajar dengan sungguh-sungguh, bahkan ketika lelah. Ia ingin belajar agar bisa membantu membangun surga mereka.
Bima berlatih menggambar di atas pasir atau daun pisang. Ia ingin menangkap keindahan yang ia bayangkan. Mengirim mereka bukan sesuatu yang pasif, itu aktif. Mimpi mendorong mereka untuk mencoba, berusaha, menjadi lebih baik. Mereka tahu bahwa surga bukan sekedar tempat yang akan ditemukan. Itu adalah tempat yang harus mereka ciptakan melalui usaha dan cinta. Dekat surga, bumi. Suatu tahun, seorang guru baik hati datang ke desa mereka. Namanya Ibu Tia. Ia melihat betapa anak-anak di desa sangat haus akan ilmu. Ia memperhatikan mata Anya yang penangat dan tangan Bima yang terampil. Ibu Tia memutuskan untuk membuka perpustakaan kecil di sebuah gubuk tua yang tak terpakai. Ia membawa banyak buku, buku yang penuh warna. Ia juga membawa kertas dan pensil warna. Bagi Anya dan Bima, ini adalah keajaiban. Perasaan seperti pintu menuju surga berkarna, meski sedikit, tapi pintu itu. Anya akhirnya bisa membaca begitu banyak cerita. Cerita dari negeri yang jauh dan tentang pahlawan-pahlawan pemberani. Bima akhirnya bisa menggambar. Ia menggambar burung, bunga, dan wajah teman-temannya yang tersenyum. Gubuk kecil itu menjadi tempat favorit mereka. Memang tidak sebesar surga dalam mimpi mereka, tapi rasanya sama. Rasa damai, bahagia, dan kemungkinan yang tak terbatas. Mereka membantu Ibu Tim berkat-afisat dan menjaga kebersihan gubuk. Itu adalah soal kecil miliknya. Suatu waktu, desa mereka mengalami kekurangan air. Sungai di dekat rumah mereka hampir kering, dan semua orang melihat. Anya dan Bima mengingat surga dalam mimpi mereka, dengan sungainya yang jernih dan mengalir. Mereka berbicara kepada Ibu Tia dan para tetua desa. Bersama-sama, mereka mengajak para pemuda untuk bergerak. Mereka bekerja keras membersihkan mata air yang dulu terlupakan. Setelah banyak hari kerja keras, air bersih mulai mengalir kembali. Memang bukan sungai besar, tapi cukup. Air itu membawa kehidupan kembali. Hari itu, saat mereka melihat air mengalir dan wajah-wajah bahagia di desa, Anya dan Bima merasakan kebahagiaan yang dalam. Perasaan itu persis seperti mimpi mereka tentang surga. Itu adalah surga yang mereka bantu ciptakan melalui usaha dan kepedulian terhadap orang lain. Mereka memahami sesuatu yang penting. Surga bukan hanya tempat, surga adalah perasaan. Perasaan membuat sesuatu menjadi lebih baik, membantu sesama, dan menciptakan kebersamaan. Itulah sekilas surga yang sejati. Dan finally dan bir, ayat sepsi, hamstiri. Ayam siragad sa chof is fatiye. Ia mengajar anak-anak di desanan sa bagian kecintaan ng sa buku dan cerita. Daman jadi seniman, ia melukong bergambar indah, gambar desa mereka, alam dan Catherine Bindu. Mereka tak pernah melupakan mimpi masa kecil mereka, mimpi tentang surga. Mereka sadar bahwa mereka telah membangunnya selama ini, sedikit demi sedikit, melalui setiap baikan dan usaha untuk tumbuh dan belajar. Persahabatan mereka tetap kuat. Itu adalah pondasi dari surga mereka. Mereka selalu saling mendukung dalam suka maupun duka. Saat Anya bantuan membangun ruang kelas Pau, Bima dan membantu. Saat lain dia solving, Anya membantu tidurnya. Mimpi yang mereka bagi telah menyatukan mereka, dan perjalanan yang mereka jalani bersama telah menjadikan mereka keluarga. Surga mereka adalah tempat yang dibangun atas dasar kepercayaan, cinta, dan dukungan tanpa syarat. Itulah surga yang paling indah yang bisa mereka bayangkan. Mereka mengajarkan bahwa surga tidak jauh. Bukan hanya mimpi masa depan, surga bisa ditemukan di sini dan sekarang.
dalam hangatnya tangan yang membantu, dalam indahnya senyum yang dibagi, dalam keberanian menghadapi tantangan, dan dalam sukacita saat mempelajari hal baru. Lewat hidup mereka, mereka menunjukkan bahwa semua orang bisa membangun surga mereka sendiri. Dimulai dari mimpi, benih kecil harapan yang disirami dengan tekad dan dibagi dengan seorang sahabat sejati. Inilah jalan menuju surga yang nyata. Jadi, ang pernahan bermimpi, percaya sada, berjuang ating zitaitsiye. Dan temukan seorang sahabat sejati untuk menemani perjalananmu. Sebab dengan tekad dan persahabatan sejati, mimpi bisa menjadi nyata, surga bisa menjadi nyata. Surga bisa ditemukan, bukan di tempat jauh yang hanya dibayangkan, tapi dalam cinta yang kita bagi, dalam kebaikan yang kita lakukan, dan dalam harapan yang kita jaga, di dalam hati kita dan di dalam hati orang lain. Inilah kebenaran yang paling indah.